Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan konsep korupsi dan kejahatan para koruptor. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Radha Putra Iqbal, NIM 4525091115. Yang pertama itu konsep dan definisi. Konsepnya, korupsi adalah fenomena kompleks yang tidak hanya sekedar mencuri uang negara, tetapi juga melibatkan penyalahgunaan kepercayaan dan kekuasaan. Penjelasan mendalam mengenai konsep dan pelaku korupsi berdasarkan perspektif hukum dan sosiologi. Yang pertama itu konsep korupsi. Secara etimologis, korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio yang berarti kebusukan, keburukan atau kebejatan. Dalam konteks modern, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Untuk sebuah perbuatan dikategorikan sebagai korupsi secara hukum di Indonesia, biasanya harus memenuhi unsur-unsur. Yang pertama itu perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua itu penyalahgunaan kewenangan, yaitu menggunakan jabatan, sarana, atau kesempatan yang dimiliki karena kedudukannya untuk tujuan yang salah. Yang ketiga itu memperkaya diri atau orang lain atau korporasi, yaitu adanya keuntungan material atau non-material bagi pelaku atau tindak lain seperti keluarga, teman, ataupun perusahaan. Yang keempat itu merugikan keuangan atau perekonomian negara. Tindakan tersebut melibatkan berkurangnya kekayaan negara atau terganggunya stabilitas ekonomi nasional. Definisinya, korupsi secara lengkap mencakup sebagai dimensi, mulai dari aspek etimologis asal-usul kata, sosiologis, hingga yuridis atau hukum. Secara umum, korupsi adalah segala tindakan penyalahgunaan, kekuasaan, ataupun kepercayaan untuk keuntungan pribadi ataupun kelompok yang merugikan kepentingan publik. 1. Definisi secara etimologis. Kata korupsi berasal dari kata bahasa Latin corruptio atau corruptus. Kata ini memiliki turunan dalam bahasa Inggris yaitu corruption, Prancis corruption, dan Belanda korupsi. Arti katanya busuk, rusak atau menggoyahkan, memutar balik ataupun menyogok. Filosofinya secara harfiah, korupsi berarti sesuatu yang rusak atau busuk yang mencemari integritas sebuah sistem. Yang kedua itu definisi menurut para ahli. Transparansi internasional, yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan kepada seseorang untuk keuntungan pribadi. The abuse of interest power for private gain. Menurut Robert Klitschko, korupsi terjadi karena adanya monopoli kekuatan ditambah dengan diskresi, yaitu kebebasan mengambil keputusan tanpa adanya akuntabilitas yang memadai. Ini merumuskannya dalam formula corruption sama dengan monopoly prescription, kurang accountability. Menurut Chan Hussein Alatas, korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang melibatkan pelanggaran norma, tugas, dan keadilan umum serta dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan, maupun penipuan. Definisi secara yuridis atau hukum Indonesia. Di Indonesia, definisi korupsi telah dirumuskan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Secara hukum, korupsi diklasifikasikan ke dalam 7 kelompok besar tindak pidana. Yang pertama itu kerugian keuangan negara, yaitu mengambil atau menyalahgunakan uang negara untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Yang kedua itu suap menyuap, yaitu pemberian uang atau janji agar pejabat melakukan sesuatu bertentangan dengan kewajibannya. Yang ketiga itu penggelapan dalam jabatan, itu penyalahgunaan wewenang dan menggelapkan uang berharga dan bersabuk. Yang keempat itu ada pemerasan, pejabat yang memaksa yang lain membayar atau memberikan sesuatu untuk kepentingan pejabat sendiri tersebut. Yang kelima itu perbuatan curang, yaitu dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, atau rekaman yang merugikan negara lain. Yang keenam itu mencurang kepentingan dalam pengadaan, itu penjahat yang ikut serta dalam proyek pengadaan yang diurus sendiri, ada konflik kepentingan. Dan cara itu ada gratifikasi, yaitu pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada penyelenggara negara yang dianggap suap jika tidak dilaporkan. Faktor penyebab. Untuk memahami definisi korupsi secara utuh, kita perlu melihat mengapa korupsi terjadi. Jack Bologna menemukan teori GON yang menjelaskan faktor pendorong korupsi. G. Greed, yaitu keserakahan, yaitu berkaitan dengan karakter individu. O itu opportunity, yaitu kesempatan, berkaitan dengan sistem yang lemah.
N itu need, kebutuhan berkaitan dengan faktor ekonomi. E itu exposure, yaitu pengungkapan hukuman yang ringan atau risiko tertangkap yang rendah. Kesimpulannya secara komprehensif, korupsi bukan hanya tindakan mencuri uang negara, melainkan sebuah pengkhianatan terhadap amanah publik. Hal ini melibatkan 3 elemen kunci. Yang pertama adanya kekuasaan atau jabatan, yang kedua itu adanya tindakan dan penyalahgunaan, yaitu melanggar hukum atau etika, dan yang ketiga ada tujuan keuntungan pribadi atau golongan. Jenis-jenis korupsi dan kategorisasinya. Kategorisasi berdasarkan skala dan dampak. Secara sosiologis, korupsi juga bisa diklasifikasikan berdasarkan beberapa masif tindakan tersebut. Yang pertama itu petty corruption atau korupsi skala kecil, terjadi dalam interaksi sehari-hari antara pejabat tingkat rendah dengan masyarakat. Contohnya itu pungutan liar atau pungli di loket pelayanan publik. Yang kedua itu grand corruption, yaitu korupsi kelas kakap, melibatkan pejabat tinggi, politisi, dan dana yang sangat besar. Korupsi ini biasanya mendistorsi kebijakan negara dan melumpuhkan ekonomi. Yang ketiga itu ada political corruption atau korupsi politik. Terjadi ketika pengambil keputusan politik menggunakan kekuasaan mereka untuk mempertahankan status, kekayaan, dan kekuasaan. Contohnya itu politik uang saat pemilu. Tipologi korupsi menurut S.H. Alatas, seorang sosiologis ternama, Syed Hussein Alatas, membagi korupsi menjadi beberapa tipe unik. Yang pertama itu korupsi transaktif, yaitu kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima. Korupsi ekstortif, yaitu korupsi mengandung unsur tekanan atau pemerasan. Yang ketiga itu korupsi investif, yaitu memberi barang atau jasa sekarang dengan harapan akan mendapat balasan di masa depan. Yang keempat itu korupsi nepotistik, yaitu penunjukan kerabat dalam jabatan publik tanpa memperhatikan kompetensi. Dan yang kelima itu korupsi autogenik, yaitu korupsi yang dilakukan sendirian tanpa melibatkan pihak lain. Poin ketiga, bentuk korupsi di lingkungan kerja. Bentuk korupsi di lingkungan Polri dapat dikategorisasi menjadi dua ranah utama, internal maupun eksternal. Secara spesifik, pengamat kepolisian dan lembaga seperti Indonesia Corruption Watch atau ICW membagi bentuk-bentuk korupsi ini sebagai berikut. Yang pertama itu korupsi eksternal atau layanan dan kasus. Korupsi ini terjadi dalam interaksi antara anggota Polri dengan masyarakat atau pelaku kejahatan. Yang pertama itu jual beli perkara. Yang kedua itu ada pungutan liar. Yang ketiga itu penyalahgunaan wewenang di jalan raya. Yang keempat itu begging atau pelindungan kegiatan ilegal. Korupsi internal atau organisasi, korupsi yang terjadi dalam manajemen institusi Polri sendiri, yaitu pertama bisa korupsi rekrutmen dan promosi, penyalahgunaan anggaran operasional, kecurangan dalam pengadaan barang atau jasa, antara itu rekening gabut. Yang ketiga itu tipologi korupsi polisi secara sosiologis. Berdasar sifatnya, korupsi di kepolisian sering dibagi menjadi corruption of authority, menerima makanan, diskon atau layanan gratis karena jabatan mereka sebagai polisi. Yang kedua itu ada shakedown, yaitu melakukan pemerasan terhadap pelanggar hukum agar tidak diproses lebih lanjut. Yang ketiga itu ada internal payoff, yaitu suap antar anggota untuk mendapatkan libur, tugas ringan atau mutasi ke daerah basah, yaitu proses yang menentukan. Sebagai catatannya, korupsi sering disebut sebagai extraordinary crime, yaitu kejahatan luar biasa. Catatannya, Polri terus melakukan reformasi melalui pembentukan unit khusus seperti Korptas Tipikor, yaitu Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan penguatan fungsi Propam untuk meminimalisir praktik-praktik tersebut di masa mendatang. Poin keempat, dampak dan pencegahannya. Korupsi sering disebut sebagai extraordinary crime, yaitu kejahatan luar biasa, karena dampaknya merusak secara masif dan sistematik. Dampak masif korupsi yang pertama itu bisa pada dampak ekonomi seperti lesunya pertumbuhan ekonomi, penurunan kualitas infrastruktur, dan meningkatkan utang negara. Dampak sosial dan kemiskinan seperti mahalnya harga pelayanan publik dan akses terbatas. Kalau dampak birokrasi dan politik seperti matinya etika politik dan hilangnya kepercayaan publik. Yang kedua, strategi pencegahan korupsi. Di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggunakan strategi Trisula untuk memberantas korupsi secara menyeluruh. Yang pertama itu sulap pendidikan, yaitu membangun integritas, yaitu menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini agar masyarakat memiliki mentalitas jujur. Contohnya itu kurikulum pendidikan anti korupsi di sekolah dan kampanye budaya malu. Yang
Yang kedua itu sulap pencegahan, yaitu perbaikan sistem, menutup celah atau peluang terjadinya korupsi dengan memperbaiki prosedur birokrasi. Yang pertama itu ada digitalisasi layanan atau e-government, yaitu mengurangi pertemuan tatap muka antara petugas dan warga untuk meminimalkan suap. Yang kedua itu ada LHKPN, yaitu kewajiban pejabat melaporkan harta kekayaan untuk adanya peningkatan harta yang tidak wajar. Ketiga itu sulapan di penindakan atau efek jerah, penyeret koruptor di pengadilan agar mereka mendapat hukuman yang ditimpal. Hukuman finansial, yaitu mewajibkan koruptor membayar uang pengganti kerugian dengan dapat melakukan penyitaan aset. Yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan? Penjagaan korupsi bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita sebagai warga negara. Yang pertama itu bisa tolak. Jangan pernah memberi uang pecicilan, pelicin atau suap dalam urusan apapun. Yang kedua itu lapor. Gunakan kanal pengaduan seperti whistleblowing sistem jika tidak melihat praktik korupsi. Yang ketiga itu pantau atau awasi penggunaan dana desa dan anggaran pembangunan di pembangunan lingkungan sekitar kita. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.